A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, pemirsa dari Al-Hadi Channel Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Hadi pada kesempatan yang bahagia ini. Saya akan kembali hadir untuk kembali membagikan amalan-amalan ataupun doa serta zikir-zikir yang mustajab untuk kerejekian, terutama yang bisa meningkatkan keekonomian kita. Setelah sekian lama saya vakum, karena ada satu dan lain hal kesibukan yang membuat saya tidak bisa untuk mengupload video-video terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendoakan supaya para viewers daripada Al-Hadi Channel Official, juga para saudara-saudaraku semuanya, semoga Allah selalu mengaruniakan kesehatan, rezeki yang banyak, dimudahkan dari segala macam urusan. Juga buat saudara-saudaraku yang pada saat ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami sakit, semoga Allah cepat angkat segala kesusahan tersebut. Semoga Allah cepat angkat segala penyakit-penyakitnya, dan dibalas oleh Allah dalam bentuk pahala yang mana kita telah sabar menerima qada dan qadar dari Allah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi terhadap kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik saudara-saudaraku sekalian, viewers Al-Hadi Channel Official, terima kasih telah artinya mensupport di channel ini, bantu kami dengan tim agar bisa mencapai 1000 subscriber. Terima kasih atas doa serta dukungannya terhadap Al-Hadi Channel Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali membagi sebuah amalan yang mungkin saudara-saudaraku sekalian semuanya sudah pernah mendengar, sudah pernah, mungkin juga ada yang sudah pernah melaksanakan daripada amalan-amalan ini. Amalan apakah itu? Nah, amalan ini ialah amalan Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna. Ini sangat amat dahsyat, amat sangat dahsyat implikasinya terhadap kita, terutama untuk membuka pintu langit, untuk membuka pintu langit supaya Allah ridho sama doa kita. Seperti apa amalannya? Ikuti terus sampai selesai. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu keberkahan, rahmat, hidayah Allah selalu turun kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti janji saya tadi, saya akan membagikan amalan atau zikir yang mana amalan atau zikir ini dapat membuka pintu langit, dapat membuka pintu langit. Terus dapat mendapatkan ridho Allah, sehingga doa kita itu bisa cepat makbul, bisa cepat mustajab. Doanya atau zikir ini sangat simpel, Asmaul Husna. Asmaul Husna tentu kita tahu adalah nama-nama Allah, dengan menyebut nama-nama Allah yang ada 99 itu. Nah, jadi Allah berfirman di Al-Quran, menyebutkan di surat Al-A'raf, kalau di surat Al-A'raf ayat 180, di situ disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul lazina
yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, kurang lebih artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Jadi Asmaul Husna hanya milik Allah, maka bermohon, bermunajat kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah itu tadi. Istilahnya dalam bahasa kita sehari adalah kita merayu. Ya, kalau kita terhadap istri kita atau pasangan kita, ya, atau misalnya seorang anak terhadap ayahnya, terhadap papanya, bapaknya, ya, kalau minta sesuatu kan merayu dulu, Pak, atau kita minta terhadap ibu kita, Bu, ya, mau jajan nih, bagi duit dong. Nah, begitupun kita kepada Allah, gitu. Nggak seujug-ujug, woi Pak, bagi duit dong. Ya mana dikasih, dikemplang bisa, ya. Nah, kita pun begitu sama Allah. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gitu. Ya, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita doa. Jadi semakin kita merintih, Allah semakin senang. Artinya apa? Kita mengungkapkan artinya yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, yang di batin kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Seperti apa amalan zikir Asmaul Husna ini? Ya, sangat amat mudah. Hanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Sekali lagi, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Kalau mau ditambahin lagi, ya Zal Jalali wal Ikram, gitu. Tapi itu aja tadi cukup. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Nah, mungkin saudara sekalian sudah pernah mendengarnya. Tapi betapa kalau kita mengamalkan ini secara rutin, ya, insya Allah Allah ini akan membuka pintu langit, ya, memberikan rahmat rahimnya kepada kita, rahmat hidayahnya, pertolongannya kepada kita, ya, sesuai dengan hajat yang kita butuhkan. Ya, kita mau hajat apa? Ya, kita mau hajat apa? Jadi apa yang menjadi hajat kita, apa yang jadi kesulitan kita, ya, insya Allah itu mustajabnya untuk membuka pintu langit, membuka pintu rizki. Nah, rizki ini kan macam-macam. Ya, rizki kesehatan, ini rizki. Jodoh, rizki. Apalagi? Ya, uang. Ya, untuk ekonomian kita itu rizki. Ya, jadi ini yang kita minta ini secara globalnya untuk membuka, ya, selain amalan-amalan yang pernah juga saya berikan, ya, selain sholawat, nanti ada lagi kita akan kupas, ya. Jadi keutamaan daripada Asmaul Husna ini, selain kita merayu kepada Allah, artinya apa ya, kita bermesraan lah, minta, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, ya Zal Jalali wal Ikram, aku mohon ya Allah. Nah, jadi ini melingkupi semua, membuka pintu langit, menghapuskan doa, ya otomatis ya kalau kita sudah melafadzkan amalan ini, zikir ini, kita akan minta ridhonya Allah supaya berkenan untuk mengabulkan hajat kita. Ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha pemberi rezeki, yang tidak ada pernah putus-putusnya, ya, memberikan rezeki kepada kita, rezeki, segala macam rezeki, segala macam kenikmatan dunia. Sehat ini termasuk rezeki, termasuk kenikmatan dunia. Uang, ya, jodoh kita. Ya, jodoh itu bukan hanya terhadap
pasangan kita, laki atau perempuan, tapi jodoh terhadap, misalnya contoh kendaraan kita, jodoh terhadap pekerjaan kita, ya, jodoh macam-macam jodoh itu, ya. Kesehatan yang paling utama itu kesehatan. Ya kalau kita banyak uangnya tapi kita sakit kan nggak enak juga. Nggak punya sehat terus, sehat tapi duit nggak punya juga nggak enak juga, ya kan? Nah, sekarang bagaimana tata caranya? Tata caranya ini paling ampuh, ya saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, paling ampuh jika kita mengamalkan Asmaul Husna ini setelah kita melaksanakan sholat duha. Itu canggih. Setelah kita mengamalkan sholat duha. Satu. Yang kedua, setelah kita melaksanakan sholat malam. Nah, boleh sholat tahajud, boleh sholat hajat. Nah, ya. Terus kita mengamalkan lagi setelah selesai sholat fardu. Ya, selesai sholat fardu. Berapa banyak? Cukup kita baca 11 kali. Kalau setelah sholat malam itu, ya, kita baca berapa banyak? 113 kali. Nggak usah banyak-banyak, 113 kali. Dah. Setelah sholat duha, 113 kali. Kalau selesai sholat fardu, cukup baca 11 kali. Artinya kenapa 11? Atau 113, karena Allah suka yang ganjil. Kalau 11 itu, kalau saya, karena sewelas itu artinya welas asih. Jadi kita minta kasih rahman rahimnya Allah. Mugi-mugi Allah menurunkan rahmat dan hidayahnya, menurunkan pertolongannya kepada kita, ya, di saat kita sulit, di saat kita sedang, ya biasanya manusia itu pasti dalam kondisi yang sulit jikalau memohon munajat kepada Allah. Kalau kondisi senang, ya selesai sholat fardu, ya sudah, ya doa sapu jagat selesai deh, ya. Tapi kalau dalam kondisi sulit, mau malam, ya mau pagi, dihajar terus mohon minta sama Allah. Terutama kita mohon kepada Allah, memang Allah itu senang kepada kita atau merintih kepada Dia, ya, saat kita memang sedang susah. Karena susah ini juga merupakan ujian. Senang banyak uang juga merupakan ujian. Ya, hidup kita turun ke dunia ini memang akan selalu diuji, dan itu memang ujian buat kita agar Allah tahu bahwasanya hamba-hambanya ini selalu mengingat Dia. Caranya gimana biar ingat? Ya, tentu diberikan ujian itu tadi. Ada di ujian kesusahan, ada di ujian kesenangan. Di saat kita kesusahan ingat enggak? Atau malah kita kufur? Di saat kita senang ingat enggak? Atau malah kita kufur, memanfaatkan harta kita ke dalam jalan yang tidak diridhoi atau yang mudoroh, ya? Karena semua itu nanti akan kembali lagi kepada diri kita agar kita punya bekal nanti pada saat pulang, ya. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri, gitu. Sebelum saya bisa mencapai nek corojone hidup yang rada genah, ya, hidup yang artinya yang bisa enak, gitu. Saya pun sama dulu mengalami susah, jadi naik turun, namanya pengusaha pasti ada masa di atas, ada masa di bawah mesti bagaimana, dan itu tidak pernah saya lepas dari yang namanya memohon, meminta, munajat kepada Allah, gitu. Sekali kita lupa, udah wassalam, ya. Jadi insya Allah amalan ini saya share kepada saudara-saudaraku sekalian semua, terkhusus, ya, para viewers Al-Hadi Channel Official yang sudah subscribe video saya ini, dan bagi yang belum, saya mohon dukungannya supaya mensupport channel ini, Al-Hadi Channel Official, untuk mencapai 1000 subscriber, ya, supaya saya bisa artinya lebih semangat lagi. Pun tidak ada yang mensubscribe, saya tetap akan semangat. Karena apa? Saya
ingin share ini sebagai ladang amal pahala sebelum saya mati, sebelum saya kembali, gitu ya. Jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak akan berpanjang lebar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Sekali lagi, supaya ini bermanfaat, ya, saya selalu mendoakan kepada para viewers semuanya, para subscriber Al Hadi Channel Official semua, supaya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, ya, diberikan kesehatan, diberikan selalu kemudahan dalam setiap urusan-urusannya, ya, sehingga kita hidup di dunia ini bisa tenang. Karena apa? Kita di dunia ini hidup ngapain sih? Nyari tenang. Kalau tenang itu udah pasti senang. Tapi senang belum tentu tenang. Tenang, hidup tenang, udah pasti senang. Tapi hidup senang belum tentu batinnya ini tenang. Ya. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saya sekiankan video ini. Jikalau saudaraku sekalian suka video ini, mohon tekan tombol like, ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan saya doakan untuk para viewers maupun subscriber daripada Al Hadi Channel Official ini, saya doakan, ya, semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, kemudahan urusan. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.